Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh, soleha, ustazah semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang cukup berbeda, yakni budaya alam Minangkabau. Nah, pada hari ini Ananda, soleh, soleh, ustazah akan membahas mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, sebelum antum melanjutkan video pembelajaran ini, alangkah baiknya antum mengerjakan semua amal yaumi yang dapat antum kerjakan, baik itu sholat duha, tilawah maupun murajaah, serta membantu kegiatan orang tua antum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, Ananda, soleha ustazah semuanya, sebelum kita mengetahui sistem kekerabatan apa saja yang ada di Minangkabau, maka sebelumnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kekerabatan. Nah, Ananda, kekerabatan ini atau sistem kekerabatan adalah hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain di sekitarnya. Nah, khususnya di Minangkabau, kita memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Ya, kita menganut sistem matrilineal, yakni sistem keturunan atau garis keturunan menurut garis keturunan ibu, yakni matri ini berasal dari kata matri dan lineal, matri yang artinya ibu, lineal artinya garis keturunan. Sedangkan banyak di luar Minangkabau memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan dari pihak ayah, seperti contohnya Jawa, Medan, dan suku-suku lainnya. Nah, sistem kekerabatan matrilineal ini ditandakan dengan kita yang mewarisi suku atau kaum kita, yakni menurut keturunan ibu. Jika Ananda, soleh, soleha, ustazah, bunda, ayah, mama, umi berasal dari suku Piliang, maka kita sebagai anak juga mewarisi suku tersebut, yaitu suku suku Piliang, bukan mengikuti suku ayah kita. Misalnya, ayah ustazah berasal dari suku Caniago, sementara ibu berasal dari suku Piliang. Maka, menurut sistem kekerabatan matrilineal, ustazah akan mengikuti garis keturunan ibu, yakni bersuku Piliang. Nah, anak ustazah, soleh-soleh semuanya, ternyata sistem kekerabatan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kekerabatan akibat bertali darah. Yang kedua, bukan bertali darah atau yakni melewati proses perkawinan. Nah, sistem kekerabatan yang bertali darah ini kita dapat lihat dari kehidupan sehari-hari dengan adanya panggilan kepada keluarga kita seperti ayah, ibu, mama, yaitu saudara dari ibu kita, kemenakan panggilan dari mama kita untuk kita, ada uni, uda, adik, mak tuwo, ete, dan lain-lainnya. Dan ini kekerabatan ini ditimbulkan oleh adanya pertalian darah. Nah, sementara kekerabatan yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan, seperti contohnya kekerabatan induk bako dengan anak pisang, yakni hubungan kita dengan keluarga ayah atau adik kakak ayah yang perempuan. Dan kemudian ada lagi kekerabatan ipar dan bisan. Ini terjadi jika kita sudah menikah, kita menganggap saudara suami atau saudara istri kita itu adalah ipar maupun bisan. Kemudian akan timbul juga kekerabatan sumando mamak rumah. Kemudian yang terakhir adanya kekerabatan antara minantu dan mintuwo. Nah, Nanda, soleh-soleh ustazah semuanya, sebagaimana kita tahu di Minangkabau itu menganut sistem matrilineal, jadi ada unsur dominan yang ada dalam sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu ini. Yang pertama, garis keturunan menurut ibu. Maksudnya kita mewariskan suku, harta pusaka dari pihak ibu. Kemudian yang kedua, unsur dominan dalam sistem ini adalah perkawinan harus dari kelompok lain atau yang kita sebut dengan eksogami.
yakni kita tidak boleh menikah dengan saudara yang masih sapari atau sekaum dengan kita, khususnya yang satu suku dengan kita. Nah, selanjutnya nomor 3, unsur yang dominan dalam sistem kekerabatan matrilineal ini adalah ibu memiliki peranan yang sentral atau baik dalam bidang pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Kemudian unsur dominan dari sistem ini yakni perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami atau ayahnya anak-anak bertempat tinggal di rumah istrinya sesudah perkawinan, sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Dan unsur terakhir dalam sistem kekerabatan ini adalah pewarisan harta diwariskan kepada saudara perempuan dan juga kemenakan perempuan dalam kaum tersebut. Ananda soleh soleha ustazah semuanya, pada umumnya setiap orang Minangkabau hidup berdasarkan kelompok sukunya. Awalnya menurut sejarah atau Tambo Minangkabau hanya ada 4 suku di Minangkabau. Yang pertama, Koto Piliang berasal dari kata pilihan, diciptakan oleh Datuk Katumanggungan. Nah, sementara Bodi dan Caniago ini berasal dari kata Budi nan Baharago, ini adalah ciptaan Datuk Parpatiah nan Sabatang. Lalu kemudian masyarakat Minangkabau semakin berkembang dan menjadi berbagai macam-macam suku. Nah, coba perhatikan keluarga, tetangga yang berasal dari daerah antum atau sekitar rumah memiliki suku yang berbeda-beda, namun kita berasal dari 4 suku tadi. Nah, inti dari sistem kekerabatan matrilineal ini adalah kaum atau parui. Pecahan dari kaum parui adalah jurai dan pecahan jurai adalah samande atau seibu yang terdiri dari nenek, ibu, dan anak-anak perempuannya. Nah, dalam saparui ini dipilih seseorang yang berwibawa yang gunanya adalah untuk memimpin parui tersebut yang biasa kita sebut dengan pangulu atau datua. Nah, ada istilah saparui yang disebut juga dengan sekaum. Nah, ikatan batin orang sekaum di Minangkabau ini sangatlah besar, Ananda soleh-soleh ustazah semuanya. Antara lain, orang sekaum ini adalah orang yang satu keturunan atau satu ranji. Kemudian orang sekaum ini adalah sehina semalu. Kemudian orang sekaum ini juga sadancang bakbasi, artinya satu kata atau satu mufakat. Kemudian kompak, jika ada kabar baik itu bahimbauan, jika ada kabar buruk itu bahambauan. Kemudian orang sekaum ini sepandam sepekuburan. Jadi satu kaum itu biasanya ada pandam khusus pekuburannya. Kemudian orang sekaum ini saharato sapa sukuan. Jadi ada harta pusako yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekerabatan yang disebabkan oleh perkawinan. Tadi kita sudah mengatakan ada kekerabatan induk bako dan anak pisang. Ini merupakan kekerabatan antara seorang anak perempuan dengan saudara ayahnya. Kemudian ada kekerabatan ipar dan bisan. Ini hubungan antara seorang laki-laki dengan saudara laki-laki dari istrinya. Kemudian ada kekerabatan sumando, mamak rumah dan pasumandan. Ini adalah hubungan antara seluruh keluarga pihak perempuan dengan suaminya, hubungan pihak perempuan dengan pihak keluarga ayahnya. Kemudian ada juga hubungan kekerabatan mintuwo dan minantu antara pihak mertua dengan menantunya. Alhamdulillah, demikianlah materi untuk budaya alam Minangkabau pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga jarak Anda, kurangi aktivitas di luar rumah, seringlah cuci tangan dan gunakan masker jika harus keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.